Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hakyunime. Dimana pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai ReZero season 2 akhirnya keluar juga. Setelah kalau nggak salah ini juga sempat ke pending ya karena COVID biasalah. Mudah-mudahan COVID-nya cepat selesai. Jadi anime-anime yang keren, anime-anime yang rame, anime-anime lanjutan yang mau tayang sekarang-sekarang mudah-mudahan nggak ada yang di mundur-mundur lagi ya. Nah, seperti ReZero ini. ReZero ini emang benar-benar anime yang sangat bikin gemes gregetan gitu dengan si Subadrun dengan si Subarunya yang kehidupannya sangat miris menurut saya. Udah mah dia waktu yang season 1 tiba-tiba udah beli snack jadi ada di isekai di dunia lain gitu kan. Terus sekarang terakhir kemarin itu kan di episode terakhir kemarin si Subaru itu udah bisa ngebales atau udah bisa ngalahin si Betelgeuse atau si Uskup Agung. Nah, Uskup Agung yang itu adalah dari sekte penyihir, di mana sekte penyihir yang si Betelgeuse ini adalah perwakilan dari kemalasan ceritanya. Nah, jadi si Subaru udah bisa nih ngalahin si Betelgeuse yang kekuatannya itu adalah dengan tangan-tangannya yang tidak terlihat. Nah, itu kekuatan dari Betelgeuse. Tapi sebenarnya maaf ya agak batuk. Tapi sebenarnya si Betelgeuse ini nggak kalah amat sama si Subaru sih. Cuman kalahnya karena cintanya ditolak ya nggak sih? Cintanya ditolak sama si Satera, sama si penyihir itu. Kan kalau nggak salah di episode yang terakhirnya itu si Betelgeuse itu merasuki si Subaru nih. Terus si Betelgeuse itu ketemu sama si penyihirnya. Nah, setelah itu si penyihirnya megang ke si kemalasan itu atau ke si Betelgeuse, terus dia bilang, "Kamu bukan dia." Sakit banget gak sih setelah pengorbanan yang udah Betelgeuse lakukan atas segala kedisiplinan yang sudah ia lakukan, ternyata dia ditolak sama si Satella. Kasihan banget. Nah, jadi dari situ si Betelgeuse terpuruk, akhirnya hasrat untuk bertarungnya nggak ada, akhirnya dia kalah di tangan Subaru dan Julius. Pokoknya kalau misalnya kalian agak lupa-lupa ingat, sebelum kalian lanjut ke season 2, mending kalian tonton dulu aja di season terakhirnya biar nyambung lagi. Soalnya kemarin juga aku waktu mau ngebahas yang season kedua, ditonton lagi yang season akhirnya. Soalnya takut lupa, takut gak nyambung atau gimana gitu. Jadi tonton lagi ya yang season terakhirnya kalau misalnya kalian lupa. Kalau misalnya baru kemarin nonton season 1 ya berarti tinggal lanjut sekarang season 2-nya. Gak usah nunggu lagi. Nah, masuk ke season 2. Jadi kan waktu yang pas episode terakhir itu yang si Subaru itu lagi menggebu-gebu nyeritain bahwa si Remu itu ceritanya nembak si Subaru. Tapi yang bikin kaget itu kenapa si Emilia gak ingat sama yang namanya Remu. Remuって誰のこと? Jadi kejadian ini sama halnya kayak waktu di season 1 pas si Rem itu mati karena ngelawan si yang paus putih. Jadi si Ramu bilang dia gak punya adik, terus si Emilia juga gak ingat siapa Remu. Nah, jadi kejadiannya tuh hampir sama. Nah, jadi ada apa nih gitu kan, kenapa keulang lagi orang-orang pada gak kenal sama si Remu. Nah, jadi si Subaru shock dong, loh kenapa Emilia kok gak inget sih sama si Remu. Nah, jadi ternyata pada saat itu di hari yang sama ternyata kereta si Crash dan si Remu dihadang oleh uskup yang baru. Bukan uskup yang baru sih, jadi kan si sekte penyihir itu ada beberapa. Nah, setelah si yang dari sekte penyihir yang si kemalasan itu atau si Betelgeuse itu udah mati, ternyata ada sekte penyihir lain yang akan memburu si Emilia. Nah, yang ternyata itu adalah uskup dari uskup dosa sekte penyihir yang itu perwakilan si Rakus dan si keserakahan. Nah, namanya kalau misalnya si Rakus itu namanya Libaten Kaitos, dan untuk yang si keserakahan itu namanya Regulus Corneas. Nah, jadi ternyata kenapa si Remu bisa hilang di ingatan orang-orang ternyata karena ulah mereka. Seperti itu. Jadi waktu si kereta si Crash itu dihadang sama mereka berdua itu banyak banget makan korban
dari beberapa kereta yang yang membawa pasukan si Crash itu banyak yang tunai tugas alias metong kayak gitu. Sampai kan si Crash juga dia mah cuman hilang ingatan. Nah kalau si Remu kasihan banget, orang-orang lupa siapa Remu dan Remunya sendiri gak tahu siapa dirinya. Kalau kata si Pak sih itu kayak cangkang kosong. Nah jadi waktu si Subaru nemuin si Remu udah di pengungsian nih ya, jadi udah dari kereta, udah kejadian yang dihadang sama si Lee Baten Kaito sama si Regulus. Nah dibawakan mereka ke pengungsian. Nah di pengungsian si Subaru kaget kan, ada apa ini, di mana Remu, kayak gitu. Dia nyari-nyari, akhirnya ketemu si Remu. Si Remu berbaring dan kata yang ngurusnya katanya si Remu udah nggak bisa ditolong lagi. Akhirnya si Subaru coba buat bunuh diri. Dia pengen ngulang lagi, dia pengen bisa nyelamatin si Emilia, dia pengen bisa nyelamatin juga si Remu. Akhirnya ada masih kayak pedang gitu, yang pedangnya juga udah kepotong gitulah, udah patah. Nah dia bunuh diri pakai itu, dia nusuk lehernya pakai itu. Nah setelah itu dia rewind lagi kan, balik lagi ke checkpoint. Nah ternyata checkpointnya untungnya setelah ngelawan si Betelgeuse. Kebayang kan kalau misalnya dia harus balik lagi ngelawan si Betelgeuse. Syukur-syukur kalau misalnya menang lagi. Gimana kalau misalnya si takdirnya berubah lagi gitu. Akhirnya dia nggak bisa ngalahin si Betelgeuse. Emilianya nggak ketolong, si Remu juga berarti nggak ketolong. Kayak gitu. Tapi untungnya dia checkpointnya itu pas di kereta waktu yang si Emilianya nggak inget sama si Remu. Nah udah kayak gitu ceritanya. Lanjut ke si Remunya. Kalau dia yang cerita yang setelah si Subarunya bunuh diri, dia dirawat di sebuah kamar. Nah, kayak gitu. Terus waktu si Subarunya lagi meratapi si Remu, datang si Pak bilang, pokoknya dia ngasih tahu kalau misalnya si Remu itu dia hilang ingatan dan juga orang-orang lupa kepada dirinya. Sehingga kalau diibaratkan si Remu itu sekarang seperti cangkang kosong. Bayang dong, kita lupa ingatan dan orang-orang juga gak tahu siapa kita. Nah kurang lebih kayak gitulah. Untung si Subaru aja yang inget ini. Jadi seenggaknya ada satu orang yang ingat sama si Remu. Kayak gitu. Jadi emang kekuatan si Lee Baten Kaito sama si Regulus itu adalah bisa memakan ingatan orang lain ataupun bisa memakan ingatan seseorang dari ingatan teman-temannya yang lain kayak gitu, ataupun mau melakukan kodenya mereka bisa kayak gitu. Nah kalau si Klasma dia cuman hilang ingatan, jadi kayak si Felis yang kayak gitu, pokoknya teman-teman yang lainnya masih inget si Crash. Jadi kan kebayang kalau misalnya si Klasma bisa diingetin lagi gitu masa lalunya sama teman-temannya gitu, bisa kasih tahu si Crash itu siapa dan kayak gimana kayak gitu. Tapi kalau si Remu yang lain juga nggak inget si Remu itu siapa, cuman Subaru aja. Dia paling nanti si Remu cuman ya pastinya bisa bergantungnya cuman sama si Subaru aja kayak gitu. Nah pokoknya untuk yang di season 1 itu di season 2 ini kasihan banget buat si Remu kalau pas awal-awal sekarang ini. Dan juga setelah itu si Felis jadi membuat sebuah percakapan gitu, jadi kayak rapat bareng antara aliansi si Subaru sama si Crash. Jadi setelah si Felis lihat keadaan si Crash yang seperti itu, dia takut si Crash kenapa-kenapa. Sekarang aja udah kenapa-kenapa. Sementara kan yang namanya aliansi itu harusnya kan saling menguntungkan, sementara kan ini lebih banyaknya merugikan gitu. Jadi untungnya itu buat si Emilia bisa selamatin itu. Tapi si Crash waktu ngelawan yang si Lee Baten Kaito itu kan dia tangannya gak ada sebelah gitu. Tapi pas kemarin lihat masih di episodenya masih ada balik lagi si tangannya kayak gitu. Jadi si Felis khawatir, jadi memutuskan gimana nih kalau misalnya kita udahan aja untuk beraliansi gitu, karena kerasanya bukan saling menguntungkan kayak gitu. Subaru pastinya kaget dong, tapi sama si Wilhelm dibantah kalau misalnya mendingan dilanjutin aja intinya gitu ya si aliansinya. Dan juga si Crash walaupun dia hilang ingatan, tapi kalau misalnya emang udah bakatnya kesatria ya, emang udah bakatnya jadi seorang yang bertanggung jawab mah, si Crash juga nolak kalau misalnya harus memutuskan aliansi. Jadi
intinya walaupun si kelas lupa ingatan, nggak tahu siapa dirinya sendiri, tapi kalau misalnya dia harus berhenti untuk bertarung, kayaknya dia nggak mau deh, karena dia pengen mencari dirinya sendiri itu sebenarnya dulunya siapa, kayak gitu. Nah, cuman ya emang sih kebayang kalau misalnya jadi si Felis, orang yang dia hormati harus mengalami kejadian seperti itu. Jadi dia pengen si Crash itu ada di zona nyaman, zona aman lah kayak gitu. Tapi si Crashnya nggak mau karena ngerasa lebih baik saya bertarung daripada saya harus ngikutin arus yang saya nggak tahu seperti apa, kayak gitu. Keren lah buat si Crash, menurut aku keren. Karakter yang keren itu si Crash, dia cewek tapi dia bertanggung jawab, terus dia juga punya jiwa kesatria. Keren pokoknya cewek kayak gini, jarang-jarang ya ada cewek kayak gini. Maaf ya, lagi agak batuk. Nah kayak gitu. Jadi intinya untuk di episode 1 ini lagi menceritakan bahwa siapa musuh baru dari Subaru di episode sekarang. Kan kalau di episode 1 itu si musuhnya itu si Betelgeuse. Sekarang Betelgeuse udah lewat, udah metong, dan sekarang lawannya ada yang baru yaitu 2, yaitu si Keserakahan dan si Rakus. Kayak di kisah nyata ya, kalau misalnya ada si Rakus pasti ada si Serakah, ada si Serakah pasti ada si Rakus gitu. Jadi di mana ada Libat dan Kaitos ada juga Regulus Corneas dan juga belum tahu sepenuhnya si kekuatan mereka berdua itu selain bisa memakan pikiran atau memakan ingatan, kekuatan mereka juga apa lagi ya, dan juga apa aja yang bakal jadi rintangan si Subaru di episode season 2 ini. Oke, sepertinya untuk pembahasan Re:Zero season 2 ini di episode 1 ini cukup sampai di sini. Pokoknya kalian harus nonton. Pokoknya ini wajib banget buat ditonton, soalnya kalau misalnya nggak ditonton tapi kalian udah nonton season 1 kayaknya pasti ngerasa ada yang kurang. Dan insya Allah lah ini pasti bakal jadi anime yang keren juga. Tapi kalian harus siap kalau misalnya bakal nyesek, karena waktu di season 1 aja cerita si Subaru ini kan begitu berdarah-darah, begitu menyakitkan, begitu perih gitu ya buat seorang laki-laki yang mengejar cintanya dengan berbagai macam halangan yang ada. Nah kayak gitu. Oh ya, kita voting ya, kita coba voting. Kalian ada di pihak si Emilia atau ada di pihak si Remu? Jadi kalian lebih menurut kalian lebih cocok antara si Remu sama si Subaru atau si Emilia sama si Subaru? Kita coba yuk di voting di kolom komentar. Karena kalau misalnya nonton atau baca-baca di fanpage mah ya gitu, pada pada berselisih. Kenapa harus sama si nenek? Ya karena si Emilia rambutnya putih mungkinnya jadi disebut nenek padahal cantik kayak gitu. Terus kenapa harus sama si Babu? Ya si Remu kan di si Roswellnya itu kan sebagai pembantu ya, jadi disebutnya Babu. Padahal kan si Remu juga cantik gitu, baik hati, lemah lembut, segala bisa kayak gitu. Pokoknya kita coba ya di kolom komentar. Nah, pokoknya terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like juga ya. Jangan lupa juga notifikasi loncengnya kalian aktifin ya, biar kalau misalnya update bisa langsung nonton deh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.